Halo guys, balik lagi di channel gua Henry GVD. Kali ini kita akan langsung mereview ya lanjutannya manhwa yang berjudul Magic Emperor Chapter 584. Waduh, udah seru-serunya nih di kompetisi nih, udah hadir. Apalagi sekarang Jongfan udah pura-pura bodoh ya, datang untuk nganterin si UR yang rambut kuning. Sepertinya si rambut kuning ini kekuatannya udah bertambah ya. Bekas latihan sama si Jovan udah dingin banget ya, udah kayak semakin lebih kuat lagi. Nah, di cerita ini ya, sebelum kita ngeliat adegan yang dimana si Jovan ngabisin beberapa orang ya, nggak tahu dibunuh apa nggak, kayak nggak sih, cuma dibikin pingsan doang ya sama si Jovan, yaitu salah satu apa namanya, orang-orang yang mengikuti, mungkin anak kesayangan tetua kali ini ya, yang dibantai sama si Jongvan. Waduh, gimana nggak kaget ya, sekali pakai sapu doang langsung pingsan dia dengan kekuatannya. Padahal rananya itu masih di bawah mereka, Ibata gitu ya. Mungkin karena Jongvan nggak ngeluarin seluruhnya kali ya, karena takutnya nanti yang ada malah dia semakin diburu sama para tetua yang ada di situ. Nah, di kompetisi ini di sini seperti bakal lanjut ya, apalagi kita ada kemunculan karakter baru lagi yang berwarna biru yang nontonin cuman pakai teknik jiwanya doang ya kan. Nah, ini kayaknya salah satu tetua, maksudnya orang-orang kuat juga sih menurut gua. Tiga orang ini salah satu orang kuat juga di sekte demonik, temennya dari si ketua sekte. Kalau kita lihat dari pembicaraan mereka ini ya, dari pembicaraan mereka ini yang warna biru-biru ini, sepertinya mereka ini memang datang untuk melihat atau mencari murid yang bisa mereka ajarin ya, untuk mengikuti kompetisi antara semua sesama sekte. Ya, berarti ini sekte demonik ini emang benar-benar udah rusak ya. Rusak dalam artian tuh mereka ini enggak ada, jadi ada beberapa para tetua yang emang maunya tuh yang jadi murid elit tuh bukan orang biasa gitu, bukan orang-orang yang cuma ngandung kuat doang ya kan, tapi emang dari keturunan mereka, anak bangsawan mereka yang wajib, yang harus mengikuti lomba yang akan diadakan di beberapa tahun lagi dah kalau di chapternya. Nah, di sini kalau menurut gua makanya si ketua sekte ini buat datengin Jovan ini buat ngebantu, buat ngerubah semuanya gitu, biar sekte demonik ini kembali ke awal yang dimana hanya orang kuat lah yang pantas buat mengikuti kompetisi atau menjadi tetua dan menjadi ketua sekte demonik ke depannya, bukan hanya orang bangsawan yang lemah gitu ya kan. Nah, di sini dilihatlah ternyata datang Jovan di arena dan dilatih sama orang-orang penting, entah itu para tetua dan lainnya yang melihat kekuatan si Jovan. Nah, di sini bakal terungkap kenapa ketua sekte mau biar Jovan tuh diangkat jadi muridnya dia ya, jadi murid utama dia, biar masuk ketua elit dan ngerubah semuanya buat membasmi para tetua inilah pastinya yang nantinya kedepannya. Emang bener sih, nanti si Jovan bakalan ngebunuh beberapa orang-orang yang ada di sekte demonik ya. Kalau gue liat spoiler dari teman-teman, katanya sih bakalan dibantai, hampir seluruhnya dibantai ya, cuman meninggalkan beberapa orang aja di sekte demonik. Nah, ketua sektenya pun kayaknya sih bakalan dibantai juga ya. Nah, tapi kalau tiga orang ini tuh yang bakalan nemenin si Jovan untuk mengikuti kompetisi berikutnya guys. Nah, yang tiga orang ini nih katanya sih nanti, karena gue lihat dari karakternya ini lucu-lucu ya, maksudnya yang banyak yang ngelawak, sepertinya mereka bakal jadi temennya Jovan nih ya. Sepertinya sih bakalan jadi temennya Jovan, beda sendiri sama ketua sekte, karena ketua sekte ini kan berambisi banget ya. Kalau yang tiga orang ini beda, nggak terlalu gitu. Nah, dipertandingin. Nah, sepertinya bakalan si Jovan ini bakalan masuk ke murid elit guys, bakalan dari pelayan ke murid elit ya. Meskipun semua tetua menentang, tapi karena di sini ngelihat kekuatan asli Jovan itu bisa dikategorikan ya, semuanya tuh udah pada nonton gitu. Jadi para tetua pun nggak, yang emang mau menyingkirkan orang-orang yang bukan dari turunan bangsawan itu nggak bisa nolak lagi, karena ketua sekte dari para tetua sekte yang lain yang emang berpihak sama ketua sekte pun ngelihat kalau si Jovan ini punya kualifikasi yang
akan diangkat menjadi murid elit. Setelah itu dilatih sama orang-orang ini nih ya, akan jadi kuat dan nantinya bakalan mengikuti kompetisi ya kan. Nah jadi kalau gue lihat di kompetisi ini kan yang paling kuat tuh yang tadi tuh yang dihajar sama si Jovan, kayaknya sih itu ya yang paling kuat. Iya kayaknya dia yang paling kuat. Yang lain kayaknya masih cere-cere deh, masih nggak jelas kekuatannya. Maksudnya meskipun nggak jelas, belum dikasih tunjuk juga udah ketahuan gitu, masih lemah dibandingkan si yang warna kulit hitam merah gitu ya, yang dihajar pakai sapu. Itu pun si Jovan tanpa harus ngeluarin seluruh kekuatannya pun dia udah menang guys ya kan, dimana dia ngeluarin 100%. Nah berarti di sini udah fix sih, udah dipastiin si Jovan bakalan masuk ke murid elit, yang mungkin dia yang harusnya kalau dia ikut pertandingan dia bakalan menang. Tapi gue nggak tahu nih, karena di sekte demonik ini kan ada murid elit, murid luar, murid dalam. Nah berarti masih ada orang-orang kuat di sini nih guys, bukan hanya murid ini kan masih kayak murid luar ya, receh gitu ibaratnya. Nah kayaknya sih nanti pas si Jovan masuk ke murid elit atau murid dalam, nah seperti Jovan bakalan ketemu musuh-musuh orang-orang kuat ya, yang hampir sebanding sama dia lah ya, meskipun MC kita yang bakal menang-menang juga ujung-ujungnya, meskipun agak sekarat dikit-dikit. Oke. Karena ini masih di awal cerita aja nih ya. Jadi pas dia nanti masuk ke murid elit dan dilatih sama si para tua ini, kemungkinan kekuatan Jovan makin besar. Apalagi Jovan sekarang udah punya anak buah baru ya, bawahan baru yang menurut gua yang dilatih sama Jovan tuh udah kuat-kuat banget, yang bisa dikategorikan masuk ke murid elit. Nah tapi balik lagi ke dua orang itu, si Yor sama satu lagi tuh ya, yang laki gue lupa namanya, yang nantinya dia lebih milih mengikuti si Jovan daripada harus ibaratnya mau ngikut berlatih sama Jovan daripada harus masuk ke murid elit. Tapi kita nggak tahu apakah di komiknya ini bakalan diubah atau mau disamain sama di novel ya, kita lihat nanti aja. Dan untuk ini sepertinya udah kelar untuk mewarnai ya, gambar tinggal mewarnai doang. Bakalan seru nih guys, para tetua juga nggak expect gitu. Ternyata orang yang dia remehin tuh menyimpan kekuatan gitu, sengaja gitu. Ini emang udah trik liciknya Jovan dan ketua sekte untuk mengelabui si para tetua. Yang karena kalau nggak gitu kan para tetua bakalan pasti menyatu buat ngebunuh si Jovan. Bukannya Jovan nggak bisa menang, tapi ini lawannya banyak guys, bukan satu orang doang. Mungkin kalau 1-2 Jovan masih bisa pakai trik liciknya kayak dulu lagi yang nggak kayak saran. Oke, kita akan ngelihat kelanjutan si Jovan bakal ngebantai beberapa orang nih. Kayak para tetua ini bakal dibantai nih sama Jovan nih ya kan, biar Jovan juga aman di sekte demonik guys, nggak ada yang ngebunuh dia. Misinya itu, kalau nggak dikasih ulat dijadiin anak buahnya dia. Oke, mau terima kasih yang udah nontonin video gua, dan sampai jumpa lagi di next video.